Hello traders dan investor, selamat datang kembali di Astronaci Business School. Saya Gemma Guyardi. Dan hari ini kita akan membawa sebuah topik yang luar biasa dan pasti membuat Anda mendapatkan satu pengalaman baru. Sebelum kita akan masuk ke topik tersebut, kita akan sedikit membahas tentang ekonomi Indonesia, di mana kita mengenal ekonomi Indonesia melalui kata-kata GDP atau Gross Domestic Product, bahasa Indonesia adalah pendapatan bruto ya, PDB. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, mungkin kita yang tinggal di Jawa atau kita tinggal di kota-kota besar di Sumatera, kemudian Anda tinggal di Kalimantan, Anda bisa menikmati segala fasilitas dan Anda benar-benar bisa menikmati seluruh pertumbuhan Indonesia yang saat ini sudah mencapai 3.683 triliun di triwulan kedua 2018 ini. Dan atau 5,05% growth daripada GDP. Pertanyaannya adalah, apabila Anda hari ini tinggal di pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia yang mungkin sejak 30 tahun terakhir dengan sengaja tidak dijamah. Mungkin konspirasi teori yang mengatakan bahwa the power of Illuminati melalui Rothschild family di dalam penguasaannya terhadap Freeport, di dalam penguasaan terhadap seluruh sumber daya alam Indonesia yang begitu besar sehingga membuat satu situasi dengan sengaja, tempat-tempat yang mereka eksploitasi itu dibuat dengan sengaja untuk tetap terbelakang. Apabila Anda tinggal di daerah yang seperti di Indonesia Timur yang sangat pelosok, saya tidak yakin bahwa Anda akan merasakan pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi secara real. Mungkin Anda hanya akan merasa bahwa kami tidak pernah mendapatkan sebuah sentuhan keindahan yang seperti teman-teman di Pulau Jawa itu merasakannya. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak Anda bersama-sama untuk melihat sebuah kenyataan. Bagaimana sih sebenarnya Indonesia ini dari 20 tahun yang terakhir sampai di 2-3 tahun terakhir ini mengalami perubahan yang begitu besar, pemerataan pertumbuhan ekonomi yang juga akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia di daerah Irian Jaya. Astronaci Business School hari ini mengundang seorang tokoh masyarakat. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM di Kabupaten Duga di Irian, itu di dekat Wamena. Beliau adalah Bapak Obed Arwakon, dan sesaat lagi bersama Astronaci Business School kita akan sama-sama melihat kenyataannya apa yang sebenarnya terjadi di sana dan perubahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke guys, kembali lagi. Sekarang saya bersama Bapak Obed Arwakon. Selamat datang di Astronaci International. Ya. Gimana Pak dari Irian jauh-jauh ke sini ya? Ya senang bisa datang ke kota besar seperti Jakarta. Walaupun saya dari tempat yang sangat sulit, jauh dari keramaian, tetapi kami yakin dan percaya Duga adalah bagian dari Indonesia. Bagian dari Indonesia. Nah, bicara tentang Duga, saya ceritakan sedikit. Duga ini adalah area satu kabupaten di Irian Jaya. Kalau Anda lihat dari petanya di samping ini, Anda bisa lihat. Ini areanya di area Wamena ya, dekat Wamena ya. Ya, benar. Pembentukannya tahun 2008 Januari kalau tidak salah. Benar. Ya, luas daerahnya 2168 km persegi. Jadi ini dibilang luas juga, termasuk daerah yang kecil sebenarnya. Ya. Tapi masyarakatnya menurut Presiden Jokowi dari Bupati kira-kira berapa orang? 120.000 ada Pak? Iya, jumlah penduduknya sekitar 120.000. Nah, disinilah yang kita bahas. Saya tadi ada tanya sama Pak Obed, apakah ini daerah yang dekat dengan Freeport sebenarnya? Iya, karena Duga itu ada di tengah di antara 4 kabupaten. Dari Freeport atau Timika, Tembagapura, ke Duganya 45 menit dari Wamena, 45 menit dari Yahukimo, 45 menit dari Asmat. Asmat di selatannya berarti ya? Kemudian dari Lanijaya. Oke. Nah, Kabupaten Duga ini dulu kalau teman-teman lihat wawancara atau talk show-nya Pak Jokowi, beliau itu sempat dibisikin bahwa Pak Presiden kalau pingin lihat kondisi Irian yang sebenarnya coba datang ke Duga begitu kan, sampai kaget Pak Jokowi. Akhirnya beliau mengatakan, kenapa, emang ada apa di Duga gitu. Akhirnya dia mau kayak bersikeras karena memang preman juga nih Pak Jokowi kan. Saya mau ke Duga. Ternyata Panglima dan Kapolri menurut beliau melarang karena dianggap di situ daerah rawan. Wah, tambah panas lagi. Akhirnya Pak Jokowi mengeluarkan satu statement bahwa urusan keamanan itu urusan kalian. Saya mau lihat, dan ternyata disitulah beliau melihat adanya sebuah fenomena. Ternyata ini Duga ini walaupun makanya tadi statement dari Pak Obed adalah kita ini juga warga negara Indonesia loh di sana kan. Ternyata itu yang mereka lihat di situ, dan Presiden Jokowi melihat sebuah hal yang cukup mengerikan dalam tanda kutip, dan akhirnya membuat beliau itu pingin berbuat sesuatu buat Kabupaten Duga. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ada sedikit konspirasi teori Pak, terlepas dari ini benar atau tidak, bahwa daerah-daerah yang memang
menjadi area eksploitasi sumber daya alamnya. Saya pernah mendengar, apakah ini betul atau tidak itu wallahu alam, tetapi kalau kita dan Anda teman-teman semua percaya tentang konspirasi teori bahwa Rothschild family yang juga memang memiliki kepentingan untuk Indonesia di dalam eksploitasi emas dan seterusnya, memang dalam tanda kutip ada kemungkinan untuk mengkondisikan negara-negara yang dieksploit sama dia itu tetap dalam kondisi kacau dan seterusnya supaya mereka bisa fully control sebenarnya. Nah, terlepas dari ini benar atau tidak, tapi itu sudah menjadi seperti konspirasi teori. Nah, oleh karena itu yang saya lihat di sini bahwa pemerintahan Indonesia saat ini melakukan sebuah breakout, beliau berani mematahkan bahwa enggak, walaupun ini dieksploit ya dalam tanda kutip, saya tetap harus membangun area-area ini kan begitu. Oleh karena itu hari ini saya ingin juga membuat Anda semua yang di rumah itu melihat bahwa pertumbuhan Indonesia 5% itu mungkin decentralized di kota-kota besar tetapi belum diperhitungkan di daerah-daerah yang kecil. Dan kalau kita bisa melihat hari ini secara bisnis sebenarnya, secara bisnis pada saat kita berpikir secara entrepreneur, apa sih sebenarnya yang kita bisa manfaatkan dengan situasi ini? Ini yang harus kita lihat, dan bagaimana pada saat kota-kota atau kabupaten di daerah Irian tersebut akhirnya menjadi maju, lalu apa nih kontribusi kita anak-anak muda di daerah kota-kota besar ini untuk bisa membangun sebuah usaha, ya kan, untuk memajukan daerah-daerah situ, di satu sisi juga mendapatkan income yang sepadan. Nah, sebelum Anda bicara tentang bisnis, perlu Anda ketahui bahwa Pak Obed ini akan menceritakan 10 tahun, 20 tahun yang lalu apa sih sebenarnya masalah yang ada di Kabupaten Duga ini sehingga Pak Jokowi dibisikin seseorang untuk datang ke sana, gitu Pak ya. Jadi mungkin boleh diceritakan, dan Bapak posisinya apa gitu, bisa sharingkan langsung ke teman-teman Pak. Baik, terima kasih. Saya Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Duga, ya, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Duga. Saya melihat atau saya merasakan bahwa di Papua selama berpuluh-puluh tahun itu ketinggalan. Salah satunya Kabupaten Duga. Kabupaten Duga adalah daerah yang terbelakang. Artinya jauh dari jamahan pemerintah. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Setelah daerah itu berkembang jadi kabupaten, terus kemudian Bapak Presiden Jokowi datang ke sana, pembangunan itu mulai dirasakan oleh masyarakat yang tadinya tidak rasa. Ini lampu, ini gula, ini beras, ini makanan yang bisa dibeli di toko. Sekarang dirasakan, itu adalah pembangunan. Kemudian jalan yang tadinya kami jalan kaki berhari-hari, sekarang bisa dilalui dengan mobil. Kemudian akses udara, pesawat, kapal, itu semua jalan. Kemudian ekonomi di kabupaten itu mulai berkembang. Kami dapat apa yang namanya tol udara. Kami punya aksesnya 4 tempat. Tahun depan akan jadi 8. Itu adalah program Presiden Jokowi. Nah, kemudian tol laut. Tol laut itu akan dihubungkan dengan tol udara. Sehingga barang yang ada di Surabaya atau Jakarta sampai di Timika dan sampai di gunung, contohnya seperti di Mapenduma, Mugi, Yigi dan sebagainya, akan sama harganya dengan Surabaya. Apa yang kami rasakan sama seperti di Jawa. Kami memang tertinggal, tetapi bukan itu yang kami mau. Kami juga ingin maju. Nah, Kabupaten Duga setelah Bapak Presiden Pak Jokowi datang, kabupaten ini berkembang luar biasa. Walaupun ada hal-hal kecil yang terjadi di sana, tapi itu membuat kami lebih maju. Di bawah pimpinan kami, Bapak Yairus Bijangge, Bupati Kabupaten Duga, beliau sungguh luar biasa. Mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi sudah 2 kali sampai di Duga. Walaupun daerah itu sulit, kemudian daerah yang dianggap rawan, merah. Kenapa Pak dianggap merah? Apa yang terjadi di situ? Ya karena dulu zamannya Mapenduma, mungkin Bapak tahu Mapenduma dulu waktu Sandra Mapenduma. Oke, ya. Ya. Jadi rawan ya, pembunuhan dan seterusnya di sana ya. Kita tidak bisa cerita itu dan yang jelas di daerah situ memang posisinya tidak aman untuk masyarakat umum untuk jalan-jalan ke ya, sana. Dulu. Tidak seperti Raja Ampat begitu ya. Ya, dulu. Sekarang tidak. Sekarang memang tidak. ada konflik-konflik kecil tapi itu biasa. Itu biasa. Nah, daerah itu
nyaman, aman. Sekarang ya. Nah kalau kita kembali Pak tentang harga bahan pokok makanan, emang dulu tuh kayak gimana sih Pak? Kalau orang mau, Bapak sampai bilang orang itu tidak bisa merasakan barang-barang yang kita ada kayak di supermarket dan seterusnya. Kalau misalnya kita hidup di Duga deh gitu ya, terus kita mau beli mie goreng atau kita mau beli makanan dan seterusnya, saya harus beli di mana dan emang kenapa harganya Pak? Iya, kita dulu itu kita harus belinya ke Timika atau ke Wamena. Berapa jauh itu? Kalau ke Timika kita harus terbang dengan pesawat 45 menit atau ke Wamena 45 Hanya menit. untuk ke supermarket? Iya, untuk belanja. Astaga. Jadi kalau kita ke supermarket nih, kalau di kantor kita di sebelah ini ada Indomaret, saya tinggal jalan, kalau Bapak harus naik pesawat dulu. Nah, tapi sekarang setelah akses itu terbuka jadi kabupaten, kemudian Bapak Jokowi datang, semua ekonomi itu masuk. Ini catatan saya akses yang dimaksud adalah jalan Trans Mumugu itu atau bagaimana? Ya, jalan Trans Mumugu. Itu ada berapa? 200 km Ya, ya? 200, Di kurang aspal? lebih 200 km. Di aspal itu? Sudah dibuka aksesnya, kemudian Oke. sudah sebagian di aspal. Sebagian di aspal dan sebagian dibuka. Iya. Jadi ini adalah proyek pemerintah di mana untuk memandirikan atau mengembangkan daerah Papua, menyelamatkan Duga itu dengan cara membuka akses tersebut. Akses jalan. Jadi sebelumnya itu tidak ada jalan di Tidak ada sana. jalan, benar. Jadi masyarakat ini bagaimana mereka untuk mendidik anaknya beli susu deh misalnya? Jadi masyarakat itu berjalan berhari-hari. Berapa hari, Pak, untuk- Bisa sampai 2 minggu, ada yang 4 hari, ada yang lebih cepat itu bisa 1 hari. Dan Hanya untuk ke kota, untuk belanja, kemudian mereka bawa lagi pikul jalan. wow. Dan itu tidak ada korban jiwa waktu dia ke sana. Ya itu hal yang biasa terjadi. Dianggap seleksi alam sudah. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari hal itu. Nah, teman-teman di rumah, Anda bisa bayangkan betapa bersyukurnya kita yang hari ini kita mau kemana-mana tinggal pesan Grab, Uber. Saya nggak yakin di situ ada Gojek, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Tidak mungkin ada Gojek. Dan kalau Anda hari ini bisa pesan order GoFood dan seterusnya, Anda bisa bayangkan teman-teman kita di Nduga, kalau tidak ada Presiden Jokowi waktu itu turun menyelamatkan, mereka harus jalan berminggu-minggu hanya untuk ke supermarket, lalu kembali lagi dipikul. Betapa luar biasanya perjuangannya. Nah, yang saya bingung, apakah ini tidak dilihat orang lain gitu selama ini? Jadi Kabupaten Duga adalah pecahan dari Jaya Wijaya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orangnya. Artinya dari pemerintah ke pemerintah, dari presiden ke presiden, hanya baru Presiden Jokowi lah yang bisa melihat daerah yang sangat terpencil di Papua. Banyak daerah yang susah dijangkau. Bapak Jokowi sampai di sana. Ada satu hal yang saya melihat Bapak dan Ibu Presiden Jokowi waktu ke sana, mereka belanja di pasar mama-mama yang ada di Kenyam. Sangat dekat sekali dengan masyarakat, pegang tangan dengan mereka. Dulu pimpinan presiden yang sebelumnya tidak pernah menjabat tangan dengan masyarakat yang dianggap kecil sekali. Oke. Jadi ini bisa dikatakan presidennya lebih merakyat. Iya. Nah, teman-teman semua, ini sebenarnya bukan materi untuk kampanye menjelang pemilu, tidak. Saya lebih fokus kepada kepada bisnisnya dan fokus kepada bagaimana mungkin sebuah negara NKRI yang dikenal di mana-mana, yang begitu megah Asian Games-nya, tetapi ada satu cerita yang begitu kelam di mana masyarakatnya untuk menjalankan usaha atau mempertahankan hidup harus menjadi seorang masyarakat yang begitu menderita. Nah, inilah yang akan kita angkat. Jadi sekali lagi disclaimer-nya, ini bukan bagian dari promosi untuk kampanye Presiden Jokowi. Kita tidak di-endorse apapun oleh pemerintah, dan kenapa saya bilang tadi sama beliau, siapapun presidennya, Bapak ini adalah perwakilan pemerintah daerah sebenarnya ya. Terlepas dari siapapun presidennya, dan kita mesti menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh, kami ini masyarakat Duga, kalian pun belum tentu tahu ya. Buat teman-teman yang mungkin di Jayapura juga belum tentu pernah datang ke sana gitu. Benar. Oleh karena itu hari ini melalui Astronaci kita akan buka, dan di segmen berikutnya kita akan bahas tentang harga BBM ya. Kita lihat dulu cuplikan video yang ada di layar Anda, dan Anda bisa lihat lebih jauh tentang apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga.
Oke guys, setelah Anda melihat cuplikan tadi, tentunya Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa sih sebenarnya Kabupaten Duga dan bagaimana perkembangannya. Nah sekarang Pak Obed, kita akan bahas tentang kebijakan Jokowi tentang BBM satu harga waktu di Papua. Itu lebih detailnya gimana dan sebelumnya seperti apa sih sebenarnya Pak? Baik, jadi sebelumnya BBM di Papua itu sekitar di tempat kami di Kabupaten Duga sekitar 100, paling murah 50.000. Nah, tapi apa yang terjadi setelah Bapak Jokowi ke Kabupaten Duga dan di Papua, maka harga BBM sekarang di Papua di tempat kami di Duga itu 7.000 sekian. Sama di Jakarta. Wih, itu sama persis sudah? Sama persis. Jadi tidak ada lagi yang namanya spekulan-spekulan yang sampai Tidak. ratusan ribu itu? Tidak ada. Dan itu waktu 100.000 itu siapa yang jual Pak? Itu Pertamina langsung atau bagaimana? Oh tidak, itu sudah di pengencer. Pertamina belum masuk sana, tapi sekarang Pertamina masuk. Sudah ada depo Pertamina? Depo Pertamina di sana. Oh, Oke, jadi dari sisi BBM tentunya ini akan membantu sekali untuk nurunin harga-harga yang lain dong berarti. Benar. Ya? Hubungannya kemana Pak itu langsung? Jadi dibawa dari Asmat lewat sungai, Naik kapal itu berarti naik kapal, kemudian dari Timika lewat sungai. Nah, jadi akses lautnya dibuka. Setelah jalan Mumugu tadi tembus, akses jalan itu tembus, kapal juga masuk ke situ dan kapal pelabuhan di situ, maka minyak juga lewat situ. Nah ini kalau kita bicara kapal dari pihak mana yang menjalan kapal? Ini pihak swasta atau pemerintah? Jadi Transportasi? Pemda Kabupaten Duga punya kapal, kemudian swasta juga masuk. Swasta masuk rekanan berarti ya? Rekanannya. Nah kalau kita bicara tentang Bapak kan di perindustrian dan perdagangan nih. Dengan turunnya BBM ini sangat mensupport industri apa yang ada di situ? Dan dasarnya tuh apa sih Duga ini? Perdagangan, pertanian, tambang atau apa Pak? Jadi Kabupaten Duga itu sebenarnya ada tambang dan sebagainya tapi belum terbuka. Jadi sekarang hanya masyarakat itu hidup dari apa yang ada. Untuk perkembangan ekonomi di situ belum begitu dibuka gitu. Belum begitu terbuka. dibuka. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara tentang pertambangan itu tambang apa sih sebenarnya yang ada di sana? Sebenarnya yang ada di sana itu ada emas, ada batu bara, ada tembaga, ada gas bumi, tetapi belum masuk tahap eksplorasi. Belum di situ? sama The sekali. Freeport juga belum masuk ke sana ya. Oke, wah ini menarik nih, dari harga BBM yang 50.000 sampai 100.000 tadi sekarang sudah sama seperti di Jawa, itu baru kali ini terjadi ya. Dan tapi sebenarnya apakah ngaruh gitu kalau di Duga itu BBM murah, apakah mereka itu menggunakan BBM sih sebenarnya? Ya, jadi di sana itu kan semua lampu itu semua kan pakai BBM kan. Jadi itu sangat membantu. Dulu kami tahun 2009 sampai dengan 2012 itu semua barang itu kan lewat pesawat. Oke. Harga contoh saja semen di sana itu waktu kami membangun mulai dari 1.800.000 sampai sekarang turun jadi 150 malah. Sisa 10%-nya Iya. saja. Wow. Nah, jadi ada sesuatu yang tadinya mahal sekali tetapi sekarang turun. Contoh lagi seperti beras atau gula. Tadinya gula 1 kilo itu 50.000 sampai 100. 1 kilonya. 1 kilo. Dan itu harus dibeli melalui jalan kaki atau Iya, bagaimana? jalan kaki atau naik pesawat. Itu untuk beli gula aja harus naik pesawat ceritanya? Iya. Oh, Untuk belanja ke luar kota. biasa sekali. Nah, Terus? tapi sekarang sudah barang semua aksesnya lewat laut dan sudah bisa dibeli di tempat. Dan kami dapat bantuan namanya tol laut dan tol udara. Tahun depan tol laut itu akan ketemu dengan tol udara. Semua barang yang ada di Timika dibelanjakan kemudian naik di pesawat sampai di Duga, harganya tetap sama. Apakah itu pemerintah yang kerjain, yang membeli terus kemudian yang menaruh barang-barang tersebut menjual kembali di daerah Duga itu siapa Pak? Subsidi, jadi di Perindak itu ada namanya subsidi. Jadi ini koperasi dong yang nanti Iya, akan koperasi kerja. Jadi yang- koperasi dari Pemda. Iya, Pemda. Tim mereka mengambil barang-barang dari Timika terus Iya. kemudian dijual lagi di bawah Pemda. Di bawah Pemda karena kita dapat bantuan subsidi pesawat Oh, yang dari namanya siapa? tol udara dari programnya Bapak. Nah ini berarti ada provider airline-nya siapa Pak yang? Ini di Monimair. Oh Demonim. Ya, Oke, jadi Demonim itu menjadi partner pemerintah untuk menyediakan transportasi bahan baku dan seterusnya. Iya, di Monim, Susiair. Susi Air juga masuk Iya, ya? jadi Lah mereka landing di mana? Emang sudah ada airport? Ada bandara kecil di Kenyam, Itu di under siapa yang bikin? Perhubungan udara? atau? perhubungan udara. Perhubungan udara. Terus kemudian itu yang Bapak tadi cerita bahwa ini adalah misioner sebelum kita. Ya, sebelum lapangan itu dibuat jadi besar,
Itu sebelumnya itu lapangan misionaris. Misionaris. MAF ya? MAF. MAF yang buat. Buat ya. Dan ini berarti MAF itu sering dong ke Duga? Ya, karena itu daerah pelayanan. Pelayanan MAF. Apa aja Pak yang MAF sudah lakukan untuk Kabupaten Duga ini? Jadi kabupaten MAF itu dia melayani tentang gereja dan Membangun gereja di iya, sana ya. melayani masyarakat untuk antar keluar masuk untuk orang sakit dan sebagainya. Nah sekarang kalau seandainya ada orang sakit, beli bahan baku aja harus naik pesawat. Ini kalau ada yang sakit gimana nih Pak? Jadi kalau di sana kalau ada yang sakit itu biasa ditangani di tempat di puskesmas, kemudian harus dirujuk ke Wamena atau ke Timika lewat pesawat. Diangkut lewat pesawat. Nah, itu yang bayar siapa? Keluarga? Ya, pemerintah. Pemerintah. Jadi keluarga nggak keluarin. Keluarga tidak. Nah masyarakat yang benar-benar kata Pak Jokowi tadi kan terdistrik di daerah-daerah yang kecil-kecil itu. Mereka itu hidupnya gimana sih Pak? Kerjanya apa Pak? Jadi rata-rata masyarakat kami yang ada di sana adalah ekonomi mereka petani lokal. Jadi mereka belum tanam padi dan sebagainya. Hanya tanaman yang mereka bisa makan setiap hari itu saja. Jadi tidak ada. Jadi benar-benar bercocok tanam mengandalkan Iya, alam. Masih alam ada yang saja. berburu dan lain-lain. Iya masih itu. Wow, jadi ini luar biasa teman-teman. Jadi Anda bisa melihat betapa nyamannya kehidupan kita sekarang ya, dan dibandingkan dengan teman-teman kita yang di Papua. Berarti per hari ini perkembangannya sudah bagaimana sih Pak sekarang kalau di Duga? Apakah listrik udah masuk sekarang? Listrik sudah Listrik dari PLN sudah ada. Telepon bisa? Telkom sudah ada. Telkom sudah ada. Iya. Terus bisa internet juga? Internet bisa. Jadi dulu dari yang awalnya primitif sekarang sudah bisa internet. Iya. Itu berapa tahun progresnya? Bertahun-tahun setelah kabupaten itu terbuka, kemudian dari 2008 sampai 2012-13 baru mulai telepon itu Masuk. Jadi itu setelah Pak Jokowi ke sana lalu mulai banyak perubahan atau bagaimana? Ya, banyak perubahan sekali, berkembangnya pesat jalan. Jadi setelah beliau melihat sendiri Iya. ya. Dan Presiden Jokowi sudah 2 kali ke Duga. 2 kali ke Duga. Iya. Dan ini kedepannya apa rencananya dari keseluruhan pembangunan Papua ini, kalau Bapak lihat nanti daerah mana yang kedepannya akan diselamatkan seperti Duga lagi? Banyak daerah yang Banyak daerah ya. masih butuh dijama dengan akses jalan. Kalau akses jalan itu sudah tembus sampai ke semua tempat seperti di Pulau Jawa, maka ekonomi di setiap kabupaten itu pasti akan baik dan masyarakat kita itu tidak akan terbelakang terus. Dari Kementerian Industri dan Perdagangan, pada saat nanti daerah kabupaten-kabupaten ini sudah maju, kira-kira apa sih yang akan difokuskan untuk sektor apa, industri apa di situ yang akan membuat naik? Apakah UKM-nya dulu ataukah industri pertambangan atau apa Pak rencana? Yang sementara ini berjalan itu UKM-nya. UKM-nya yang sementara apa yang dijual oleh UKM-nya? Usaha kecil menengah ini ya itu tadi koperasi-koperasi yang ditingkatkan sekarang. Sumber daya alam atau apa? Belum, sumber daya alam masih. Jadi mereka jual apa nih di dalam UKM? Itu sembako. Sembako, dan mereka ngambil dari Timika, lalu nanti masyarakatnya buka toko warung kecil-kecil untuk jualan. Ya benar, jadi pemerintah membantu masyarakat kecil untuk bisa berusaha. Jadi mereka bisa membuka usaha-usaha kecil dengan kelompok-kelompok yang dibentuk oleh setiap kampung. Jadi kami bernama itu koperasi kampung yang dimana dibangun oleh Perindak. Kemudian kami kasih subsidi barang. Jadi barang itu kami kasih, kemudian mereka putar barangnya. Jadi barangnya tidak habis termakan tapi berputar terus, sehingga ekonomi di masyarakat itu hidup akhirnya. Hidup. Jadi paling tidak buat saat ini sampai 5 tahun ke depan setidaknya sudah ada perbaikan yang bagus sekali, dan kemudian masyarakatnya bisa mulai menjalankan bisnis melalui UKM-nya tersebut ya. Jadi inilah sebuah gambaran rekan-rekan bahwa memang konspirasi teori ada mengatakan bahwa pada saat kita bicara daerah yang dieksploit oleh Freeport, di mana Freeport kita tahu adalah Rothschild family menurut konspirasi teori, di situ daerah itu harus cukup tertinggal agar gampang dikontrol. Tapi kita percaya bahwa pemerintahan saat ini mau mendobrak dan mau mensamaratakan Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Sekali lagi ini bukan siapapun presidennya, tapi ini merupakan sebuah gerakan yang bagus dari pemerintah untuk
demi kemanusiaan. Karena bagaimanapun teman-teman di Papua itu merupakan warga negara Indonesia. Kita beda suku, kita beda ras, beda kulit, tetapi kita harus sama, ini warga negara Indonesia, harus juga menikmati pertumbuhan ekonomi yang juga dinikmati oleh masyarakat di Jawa. Betul ya. Terima kasih banyak Pak Obed sudah datang, sudah memberikan inspirasi. Semoga teman-teman yang ada di Papua sharing video ini ke seluruh dunia supaya mereka tahu inilah perwakilan dari pemerintah daerah, khususnya di Kementerian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, supaya Anda bisa melihat apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kita dukung terus Indonesia untuk menjadi lebih baik bersama Astronaci International. Saya Gemma Goyardi, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Thank you.